Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kadandini Aryudia dari kelas 3C, semester 3 dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teori belajar bahasa tentang pendekatan linguistik dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan linguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan pendekatan pengajaran yang lebih ilmiah dan efisien. Dalam berbagai metode dan fokus yang berbeda, linguistik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendekatan linguistik tradisional. Pendekatan ini berfokus pada tata bahasa dan terjemahan. Kedua, menekankan pembelajaran aturan tata bahasa secara eksplisit. Ketiga, banyak menggunakan metode menghafal kosakata dan struktur kalimat. Akan tetapi kurang menekankan kemampuan berbicara dan mendengarkan. Linguistik tradisional berfokus pada struktur bahasa tertulis dan mempelajari linguistik mikro yang merujuk pada analisis bahasa pada tingkat yang lebih kecil. Tata bahasa yang dipelajari seperti morfologi, sintaksis, semantik, dan fonologi. Kesimpulannya adalah linguistik tradisional menekankan pada pembelajaran bahasa dengan cara mempelajari bahasa yang fokus pada aturan-aturan dan struktur formal bahasa, terutama bahasa tertulis. Sederhananya, pembelajaran bahasa yang sudah diteliti atau ditulis dan kaidah-kaidah bahasa tersebut terdapat dalam kamus bahasa, tapi kurang memperhatikan bagaimana bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua adalah pendekatan linguistik struktural. Pendekatan ini menekankan struktur dan pola bahasa. Kedua, berfokus pada pengucapan yang tepat. Ketiga, lebih menekankan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Intinya, linguistik struktural lebih memperhatikan bahasa lisan. Bahasa lisan tersebut berfokus pada cara orang berbicara, bukan menulis. Kemudian segmental, mempelajari unit terkecil bahasa yang bermakna seperti huruf atau suku kata. Kemudian suprasegmental, mempelajari aspek bahasa yang lebih luas seperti nada suara atau penekanan kata. Kesimpulannya, teori kebahasaan struktural mempunyai asumsi tentang bahasa berdasarkan pada hasil pemakaian yang otonom tentang bahasa. Artinya, tidak ada campur tangan filsafat dan logika. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan linguistik komunikatif. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam konteks nyata. Kemudian menekankan interaksi dan penggunaan bahasa secara bermakna, dan memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam penggunaan bahasa, dan mempelajari linguistik makro yang mengkaji hubungan antara bahasa dan faktor-faktor di luar struktur internal bahasa itu sendiri, seperti masyarakat, budaya, sejarah. Dalam hal ini, linguistik komunikatif mempelajari seperti pragmatik, yaitu studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks. Kemudian sosiolinguistik, studi tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat itu. Kemudian konteks situasi atau lingkungan di mana bahasa itu digunakan. Lalu konteks, teks yang mengelilingi atau berhubungan dengan teks yang sedang dianalisis. Kesimpulannya adalah linguistik komunikatif dipelajari dalam komunikasi dalam masyarakat atau situasi di mana bahasa itu digunakan. Mungkin hanya itu dari saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya.